Ya, menjadi korban kerusuhan konflik SARA waktu itu di Ambon tahun 99, lalu dinyatakan hilang selama 10 hari. Dia juga sempat sangat membenci saudaranya yang berbeda keyakinan dengan dia. Nah, hal-hal ini dialami oleh narasumber saya kali ini. Namun, peristiwa menyakitkan ini tidak membuatnya tinggal berlarut-larut dalam kepedihan dan tidak melakukan apa-apa. Dia memutuskan untuk bangkit dan melakukan sesuatu bagi tanah kelahirannya. Nah, apa yang dia buat? Dia membangun sebuah paduan suara sesuai dengan passionnya. Namun ini sangat unik ya, karena berisikan mahasiswa Muslim dan mahasiswa Kristen di Maluku. Mereka menyuarakan perdamaian. Kira-kira seperti apa? Langsung saja kita ngobrol dengan foundernya. Inilah People and Inspiration bersama Sierra Latuperisa. Sierra Latuperisa, namanya mulai dikenal orang ketika mengikuti ajang pencarian bakat di televisi swasta. Dengan talenta bermusik dari sang Halik, Sierra, sang putra Maluku, mempunyai mimpi besar untuk membangun tanah kelahirannya melalui musik. Baginya, masa lalu kelam yang dialami putra-putri Maluku janganlah sampai membawa dendam dan kebencian bagi sesama. Sebaliknya, hal ini harus menjadi dasar kuat untuk membangun perdamaian dalam persaudaraan. Sierra kemudian mengumpulkan para pemuda-pemudi Muslim dan Kristen Maluku, korban kerusuhan 99 yang memiliki passion di bidang musik. Mereka sepakat membawakan pesan perdamaian dari Maluku melalui musik dengan wadah Basudara Choir. Atas kerja keras menyuarakan perdamaian, Basudara Choir diundang oleh panitia mewakili Indonesia untuk tampil di pertemuan IMF yang digelar di Bali tahun 2018 silam. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan ini dia orangnya, Sierra Latuperisa. Halo, halo. Waduh, luar biasa. Sierra kebetulan lagi di Jakarta ya? Ya, kebetulan lagi di Jakarta. Tapi memang stay di Jakarta apa di Ambon? Stay di Ambon. Stay di Ambon. Ya, sudah memilih kembali ke daerah, ke daerah, tanah air, ya? ke tanah air. Lahir, ya siap. Nah, tapi waktu itu ketika mengikuti ajang pencarian bakat, waktu itu di Jakarta kan? Iya, di Jakarta, karena waktu itu memang lagi stay di Jakarta, tahun itu lagi stay di Jakarta kuliah. Tapi sekarang memilih kembali memilih ke Ambon untuk mencoba membangun musik di tanah air. Tanah kelahiran. Ya. Waduh, luar biasa. Ini yang saya suka dari Sierra ini, ketika dia sudah membangun karir di Jakarta, justru dia memutuskan untuk kembali ke Ambon, membangun Ambon, membuat sesuatu di sana dan sesuatu yang menurut saya sangat berdampak positif ya. Dibikin paduan suara. Paduan suara, betul. Nah, ini paduan suara ini karena memang sesuai dengan passionnya Sierra, yaitu adalah di musik ya. Jadi Basudara Choir, bisa diceritakan waktu itu Basudara Choir ini tercipta sejak kapan ini? Basudara Choir baru tahun ini namanya. Tapi kita udah, iya betul. Tapi kita udah berproses cukup lama. Tahun 2015 ketika saya membuat konser kedua saya di Ambon. Saya korban dari konflik. Jadi saya korban konflik. Jadi dari pengalaman yang saya dapat, saya nggak mau itu terulang kepada teman-teman saya dan regenerasi saya di kota Ambon. Makanya saya mencoba menggabungkan paduan suara Kristen Maluku dan paduan suara Muslim Darussalam. Jadi calon ustadz dan calon pendeta saya gabungkan menjadi satu. Dia satu Basudara. Saya ajak ketemu tapi belum. Pada awalnya saya nggak bisa ketemu langsung berdua karena pasti ada pemikiran-pemikiran yang saya harus karena harus saya bagikan bersama, dan pada akhirnya prinsip pemikiran itu yang harus saya rubah pelan-pelan karena saya dari sini dengan mindset saya berpikir saya harus ke Ambon, harus memposisikan diri dengan mindset di sana. Jadi saya bertemu dengan ketua Darussalam, saya ketemu dengan ketua UKIM, ketua Universitas Kristen Maluku. Saya bertemu, saya bilang saya pengen nih. Ketua paduan suara. Oh, ketua paduan suara. Iya, ketua paduan suara karena salah satu paduan suara Muslim yang ada di Ambon, cuman itu paduan suara Universitas Darussalam itu. Iya, jadi saya bertemu dengan mereka, saya ajak ngomong, visi misi kalian apa? Saya harus satukan visi misi saya dulu sama mereka. Takutnya saya salah kan? Saya salah karena
bicara masalah agama itu kan adalah masalah yang paling sensitif. Apalagi di Ambon. Apalagi di Ambon yang pernah merasakan. Jadi saya mencoba pelan-pelan, saya nggak mau ego, saya mau pelan-pelan. Saya bertemu dengan ketuanya, saya bilang, mau nggak kita bikin gini. Iya, yes. Jadi saya bilang, visi misi saya pengen kita menyuarakan perdamaian lihat lagu-lagu yang kita bawakan. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, Ketua Universitas Kristen Maluku dan Ketua Muslim Darussalam menyambut baik. Menyambut baik. Gabungkan menjadi satu. Kita berjalan. Kita diberikan kesempatan, saya diberikan kesempatan untuk Bung Glenn Fredly untuk memproduser salah satu musik di album Hidayah. Judul lagunya itu Doa. Judul lagunya itu Doa. Lagu lama yang dijanjikan Bimbo di recycle kembali oleh kita. Dan di situ saya memberanikan diri untuk menggabungkan salawatnya dari Basudara Muslim dan doa Bapa Kaminya dari Basudara Kristen. Jadi saya gabungkan dalam satu lagu itu dan itu itu ada di digital music bisa dicari Doa secara terpisah paduan suara Muslim Maluku dan paduan suara Kristen Maluku. Jadi saya nama itu masih panjang. Akhirnya kita berjalan sering waktu berjalan. Kemarin kita diundang ke IMF juga di Bali. Jadi IMF. Yang tahun 2018 kemarin. Iya, betul. Kita puji Tuhan kita salah satu perwakilan dari Indonesia untuk IMF di Bali kemarin. Sering waktu berjalan juga akhirnya kemarin di tahun ini 2019 kita diberi kesempatan oleh Bung Glenn Fredly juga untuk tampil di konsernya Titik Balik sama Adera di Balai Sarbini kemarin. Dan dari situlah Basudara Choir saya tentukan ini kita harus jadi Basudara Choir. Tapi sebelumnya saya dengar kan di 2018 sudah mau ditetapkan nama itu. Iya, cuman betul. karena memang waktu itu mendadak kan, kita harus gitu. Jadi agak susah karena acaranya diatur oleh IMF panitia internasional itu kan. Jadi kita mulai kita pakai nama ini dulu, Akhirnya, tapi kalau kumpul pertamanya itu sejak kapan dulu? Tapi itu cukup lama, Bung. Dari awal kita ketemu untuk membuat ini emang gak gampang karena bicara masalah agama ini kan sangat sensitif. Berarti jadi kita sekitar 2017 sekitar 1 tahun lebih. Itu mulai digarap 2017. Tapi sebelumnya berarti 2015 sudah sempat ngobrol-ngobrol ya? Iya, sempat ngobrol. Terus 2015 itu konsep ini udah ada, tapi saya belum memberanikan diri untuk tampil bersama mereka. Jadi saya mau tampil bersama itu dengan ada saudara saya namanya Nurul Toshita, itu juga saudara Muslim. Kita bawakan konsep ini. Di tahun sekitar tahun 2017 kita mulai intens gig dengan teman-teman paduan suara ini. Kira-kira gitu. Pemirsa, ini seru banget ya. Kita masih ngobrol lagi bersama dengan Sierra tentang apa yang sudah buat bersama dengan Basudara Choir. Untuk itu tetaplah di People and Inspiration. Ya, Sierra. Jadi tadi saya lupa nanya. Penasaran, kenapa namanya harus Basudara Choir? Kenapa nggak dibikin misalnya Maluku, suara Maluku, nyanyian Maluku, dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa namanya Basudara Choir? Basudara Choir itu, Basudara itu kalau diartikan itu sama saja dengan saudara. Jadi dalam teman-teman paduan suara itu kan ada yang Muslim, ada yang Kristen, dan saya sering panggil mereka kalau saat latihan itu Basudara. Jadi saya nggak pernah panggil kayak si A, si B, saya tetap panggil Basudara karena buat saya dalam itu adalah saudara saya sendiri. Saya anak tunggal. Jadi mungkin salah satu faktor anak tunggal saya nggak punya saudara kan. Jadi ketika sama mereka saya merasa sangat dekat. Dan mereka itu teman-teman dalam paduan suara itu nggak kayak jaim, nggak munafik. Semua itu kita apa adanya dalam paduan suara itu. Jadi saya sering panggil Basudara. Pada akhirnya saya berpikir ini saya mau namain apa ya? Akhirnya terlintas di pikiran saya Basudara aja deh, karena emang kita saudara dan pesan kita lagu-lagu kita juga untuk perdamaian untuk saudara-saudara kita. Jadi maka dari itu saya ambillah Basudara. Basudara itu bahasa Ambon.
Tapi bisa diartikan juga dengan saudara. Bersaudara, makanya bersaudara. Siap, Jadi saya keren. pada sore itu saya dinamakan Basudara kok ya. Basudara ketemu Basudara apa kabar? Basudara apa kabar? Basudara apa Memang kabar? sense of belongingnya sudah sangat kuat. Gitu. Iya betul. Oke, Sheila. Yes. Nah, saya dengar tadi waktu awal di segmen 1 Anda sempat bilang bahwa Anda adalah korban dari kerusuhan 99 waktu itu. Nah, seperti apa waktu itu? 99 kan konflik. Dan itu jadi korbannya sampai seperti apa maksudnya? Saya hilang 10 hari pada saat itu. Sempat hilang 10 hari. Jadi pada saat itu banyak orang yang hilang mungkin dan saya hilang 10 hari. Hari ke-8 itu orang tua saya udah bikin ibadah pemakaman tanpa jasad karena udah hari ke-8 kan. Udah nggak tahu lagi udah dapat. Tapi hari ke-10 puji Tuhan saya dapat. Saya diungsikan ke salah satu tempat pengungsian dan jam 10 malam itu, hari ke-10 itu jam 10 malam saya diantar pulang ke orang tua saya sama kepolisian dan TNI. Jadi hari ke-10 baru saya dapat. Jadi dari kenapa saya sangat cinta dengan tanah air saya dan saya memutuskan kembali ke sana, buat saya regenerasi itu perlu. Iya, sebentar, kalau kembali lagi dengan tadi. Jadi 10 hari Anda hilang. Iya. Nah itu Anda di mana waktu itu? Kondisinya seperti apa? Apakah pingsan? Enggak, atau jadi Anda bersembunyi di hutan atau seperti apa? Selama ini kan yang kita tahu konflik berlatar agama Islam dan Kristen. Tapi kenyataannya di sana pada saat itu, buat saya yang mengalaminya. Buat saya nggak tahu sama yang lain. Ada orang Islam yang menolongi saya. Yang nolong justru? Saya yang ditolong itu adalah namanya Kades, seorang buton. Yang tolong saya itu orang Islam. Sementara Anda bukan Islam. Sementara saya Kristen. Justru itu konflik agama. Konflik agama, katanya konflik agama. Yang tolong saya itu orang buton. Yang tolong Anda. Betul, selama 10 hari itu adalah orang buton, orang Muslim. Oh iya. Terus bagaimana waktu itu? Jadi saya diantar. Kondisinya apa? Luka-luka atau? Nggak ada, saya sehat walafiat. Lari waktu itu? Jadi saya selama hari. Jadi pada saat konflik itu ada pas Lebaran. Jadi kita itu punya kebiasaan kalau Lebaran dan Natal itu kita anak-anak kecil itu sering pegang tangan di rumah-rumah warga tetangga itu dapat 1.000, 2.000. Ampau gitu ya? Dapat ampau buat uang jajan. Nah sementara konflik itu saya lagi pergi sama teman-teman ini. Teman-teman Kristen, teman-teman Muslim, kita jalan buat pegang tangan di. Kita kan nggak tahu kan mau jadi apa kan setelah ini kan. Tiba-tiba konflik itu pecah, udah pada berlari. Bapak saya itu kan pemain keyboard juga. Dia lagi main di salah satu gereja. Ibu saya di rumah. Jadi kita bertiga itu kepisah. Betul. Jadi pada saat itu kebetulan orang Muslim ini namanya Kades ini, dia bekerja di rumah om saya. Iya, dia bekerja di rumah om saya. Jadi konfliknya pecah Dia ada bersama-sama dengan saya karena kan saya masih kecil, saya diantar sama dia. Udah saya diselamatkan sama dia. Di mana? Keadaannya itu kayak kita jalan. Jadi kalau dari bandara sekarang udah jadi tangga, ada jembatan di bawah itu saya diselamatkan. Jadi di bawah itu saya diselamatkan. Sementara kita jalan untuk mencari tempat penampungan buat anak-anak yang hilang, saya melihat banyak hal yang terjadi. Tapi waktu itu Anda di pengungsian waktu itu ya? Belum di pengungsian, jadi sekitar 6 hari itu kita jalan menuju pengungsian. Oh, jalan-jalan terus? Iya, kita jalan terus karena kan kita nggak bisa jalan umum. Kalau ada penyerangan, Anda kemana waktu itu? Sembunyi? Kenapa? Kalau misalnya ada penyerangan waktu itu Anda sembunyi justru? Iya, kita sembunyi. Jadi kita nggak bisa jalan di jalan umum karena kan banyak hal yang dilakukan di jalan umum, jadi kita harus jalan kayak jalan kali gitu. Oh, di kali? Iya, kita masuk kali. Gitu. Kita masuk kali sampai dapat, makanya lama. Baru kan kita nggak jalan sama kompas. Dan itu pada saat itu ya masing-masing udah mencari diri untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sementara Anda diselamatkan saya diselamatkan oleh namanya Kades, bukan kepala desa, namanya Kades. Oh iya. Namanya Kades. Iya, jadi saya diselamatkan. Iya, Bung Kades ini. Jadi saya diselamatkan sama dia. Saya ditolong sama dia. Saya diantar sampai langsung ke tempat pengungsian. Namanya Sipur.
Sipur itu dulu tempat penampungan anak-anak yang hilang, semuanya dipusatkan di situ. Nanti didata, baru dibawa diantar ke orang tuanya masing-masing. Wow. Kira-kira gitu. Luar biasa ternyata. Betul. Ya. Persaudaraan tetap kuat. Tetap justru, kuat. Ya? Piala gandong itu nggak bisa diputuskan, apapun itu. Nah, Sierra, jadi kemarin kan kalian nih lumayan Saudara Choir ini lumayan lumayan viral gitu ya, sosial media gitu ya. Dan banyak sekali yang komen. Iya. Banyak yang komen, banyak yang suka, banyak yang nggak suka. yang tidak suka ya, juga. Betul. Apa yang bisa Anda menanggapinya seperti apa ini? Saya sih santai sebenarnya, karena buat saya di sini kehidupan, dan kita mau buat sesuatu, kalau nggak ada orang yang suka berarti itu bukan hidup. Buat saya itu. Jadi ketika kita bikin sesuatu ada yang suka, ada yang nggak suka. Buat saya yang nggak suka ini berarti gimana saya bilang ya, karena kayak kemarin saya baca komen kan ada yang suka ada yang nggak suka. Saya bilang ke teman-teman ya udah kita pada intinya menurut saya gini Bung, pada intinya inilah ketulusan kita dengan karya kita untuk menyuarakan perdamaian. Ya. Kalau ada yang tidak suka itu urusannya mereka. Itu urusannya mereka. Kita nggak mau maksain mereka untuk suka sama kita. Baiklah pemirsa, pembicaraan semakin seru nih. Tetaplah di People and Inspiration. Di segmen terakhir kami akan segera kembali. Ya, pemirsa kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Sierra Latupelisa. Ya, Sierra. Jadi ini kan Anda pulang ke Ambon dari Jakarta waktu itu tahun 2000 berapa Anda pulang ke Ambon? 2012 ya? Enggak, 2015. 2015-an ya? Saya 2000 pulang ke Ambon, memutuskan untuk pulang ke Ambon itu baru tahun 2000 benar-benar stay ya, 2018 tahun kemarin. Oh iya, memutuskan untuk kembali ke Ambon dan melakukan sesuatu dan akhirnya terwujud sampai sekarang, ya kan? Apa sih mimpi-mimpi ke depannya lagi? Kalau bicara mimpi, sangat banyak saya mimpi ke depan. Kenapa saya memutuskan pulang ke Ambon? Karena buat saya regenerasi itu perlu, itu penting. Saya mati, saya nggak bawa ilmu. Saya mati, saya nggak bawa apa-apa. Bawa harta ya? Nggak bawa harta, nggak bawa apa-apa. Makanya saya pikir di Ambon itu masih banyak yang lebih bagus dari saya. Masih banyak banget. Dan itu mereka nggak mempunyai wadah untuk menampung. Jadi saya memutuskan pulang ke Ambon itu tahun 2018. Tapi tahun 2016 saya bicara dengan Bung Glenn Fredly di Citos. Saya bilang ke dia, Bung, beta pengen bikin sesuatu. Tapi beta nggak punya uang, beta nggak punya support. Dia bilang ke beta, maju, kakak bantu. Maju saya bantu. Itu kata Bung Glenn. Dengan Basudara Choir ini, Bung, saya punya mimpi yang sangat banyak dengan mereka. Di dalam Basudara Choir itu, saya udah punya kakak baru. Kakak baru bukan cuman agamanya Kristen, saya juga punya kakak baru yang agamanya Muslim. Saya punya orang tua baru, kan dalam situ kan ada dosen. Yang salawat itu kan dosen. Itu Pak dosen. Jadi saya punya orang tua baru, saya punya kakak baru. Jadi saya nangis sama mereka. Dan saya bilang, kita sampai sekarang di repost Pak Menteri dan lain-lain itu ketulusan. Itu hanya dari yang kayak tadi saya bilang, ketulusan. Kita punya banyak mimpi, Bung. Jujur kita punya banyak mimpi. Kita pengen, salah satu cita-cita kita adalah di tahun ini kita lagi berusaha untuk membuat salah satu konser di Jakarta. Oh iya. Iya, di salah satu tempat di pusat perbelanjaan di Jakarta. Kita punya itu. Mudah-mudahan dari tayangan ini ada yang melihat kita. Iya. Amin Tuhan. Support, iya. Langsung aja ya. Iya, jadi kita emang kita punya mimpi sangat banyak dan kita pengen bikin, dan dalam waktu dekat ini Bung Glenn juga yang mensupport kita untuk bikin single Basudara Choir. Oh, apa namanya single? Namanya Pohon Sagu. Itu diciptakan oleh Opa Bing Leo KBC, salah satu musisi legendaris Indonesia lah. Dia main Hawaiian kalau di Ambon. Dia salah satu pemain Hawaiian tua banget, dan dia punya lagu Pohon Sagu itu, dan kita kapan sih rilisnya kapan? Kita belum tahu rilis, tapi mungkin kalau dilancarkan di bulan ini atau bulan depan paling lambat kita udah mulai garap. Siap. Udah mulai garap untuk bikin lagu
lagu Pohon Sagu, dan kemarin juga kita barusan rekam untuk Basudara Choir ini di dalam albumnya Bung Glenn Fredly yang akan rilis di tahun 2019. Kita tunggu lah ya. Iya. Jadi mudah-mudahan ke depan semua pada akhirnya Basudara Choir ini hanya punya ketulusan. Jadi saya sering bilang ke teman-teman, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Kita cuma punya ketulusan, ya udah kita berkarya aja, menyuarakan permainan kita. Keren. Punya karya-karya yang kita bawakan, itu aja sih. Sadap. Keren. Ya pemirsa, jadi saya teringat nih ada satu quotes. Jadi dari Bono U2, dia pernah bilang begini bahwa music can change the world because music change people. Jadi musik bisa mengubah dunia karena musik mengubah manusia. Dan satu lagi bahwa tetaplah lakukan, tetaplah berkarya melalui hati, dengan menggunakan hati. Karena apa yang berasal dari hati pasti kenanya ke hati juga. Ya. Oke, terima kasih banyak Sheran sudah menginspirasi hari ini. Terima kasih. Sukses terus, Amin. maju terus, lakukan yang terbaik buat Indonesia. Amin. Buat Ambon. Teaser sedikit dong, nyanyi dong dikit. Pohon sagu itu suatu hasil di sebelah timur, di Maluku. Pulau-pulau selatan Lease, Seram deng Buru, itu daerah Maluku, dikelilingi oleh lautan yang penuh dengan kekayaan.